Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, sekalipun kita masih beribadah di rumah, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Saya menyapa seluruh umat Tuhan, jemaat Rehoboth Shalom di rumah kita masing-masing, biar kita tetap bersuka cita menantikan janji-janji Tuhan. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita berikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat segala kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami memberikan hati kami, waktu kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan siap memberkati kami, Tuhan siap mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memimpin kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami berserah. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semuanya, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau rela mati, bangkit, dan naik ke surga untuk memberikan tempat kepada kami, menyediakan tempat kepada kami. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kami. Ada Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada bagi kami. Haleluya. Kau sungguh ajaib Tuhan. Kau sungguh besar. Besar kasih setiamu bagi kami. Sungguh baik, Kau sangat baik. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa
hati buat Roh Kudus-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Penuhi kami Roh Kudus, sebab kami siap dilawat oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Puji Tuhan, satu puji-pujian yang sungguh boleh menguatkan, meneguhkan kita. Biarlah kita boleh benar-benar menjadi jemaat-jemaat yang senang memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita akan merayakan hari Pentakosta. Hari turunnya atau hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberkati melalui pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan kembali belajar firman Tuhan. Kami boleh diberkati melalui firman ini. Pakai hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat yang baik. Berkati segenap sidang jemaat. Apa yang mereka dengar, mereka baca. Tuhan hidupkan oleh Roh-Mu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, itu adalah penggenapan dari janji Bapa. Puji Tuhan, kita punya Bapa yang setia dengan janji-janjinya. Itulah sebabnya sidang jemaat kita harus percaya kepada firman Tuhan, janji firman Tuhan yang begitu luar biasa, menguatkan kita, meneguhkan kita. Dan salah satunya yaitu penggenapan janji Bapa, yaitu turunnya kuasa Roh Kudus, pencurahan kuasa Roh Kudus. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapa menjanjikan Roh Kudus, mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu firman Tuhan katakan akan memperlengkapi kita. Betapa dahsyat kasih Bapa kepada kita sekalian. Dia ingin hidup saya dan hidup saudara lengkap, utuh. Amin. Lengkap dan utuh. Kalau mungkin kita sudah pakai baju yang bagus, kita sudah make up, dandan, baik ya. Tapi kita lupa, enggak pakai sepatu, itu artinya tidak lengkap. Ya. Atau saudara mau datang ke undangan, saudara sudah siapkan sepatu yang bagus, tas yang bagus. Lupa, bajunya kita pakai baju olahraga, ya tidak lengkap saudara. Tuhan mau memperlengkapi kita. Kalau kita enggak lengkap rasanya ada sesuatu yang kurang. Saudara bawa kendaraan tapi lupa enggak bawa SIM, tidak lengkap. Sekarang saudara sudah bawa SIM, saudara bawa kendaraan tapi enggak pakai masker, nah itu juga enggak lengkap. Tuhan mau kita lengkap, utuh, seutuh-utuhnya. Dan yang Tuhan mau berikan itu adalah sesuatu yang berasal dari tempat yang tinggi. Roh Kudus, ya, bukan sesuatu yang asal-asalan, bukan sesuatu yang tidak berguna, tapi Roh Kudus amat sangat berguna bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar di hari Pentakosta ini. Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, kita harus benar-benar merasakan peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Salah satunya saudara, yang pertama, Roh Kudus membantu kita untuk kita bisa berdoa. Roh Kudus membantu supaya saudara dan saya bisa berdoa. Saudara mungkin bisa berkata, oh kalau berdoa mudah saja, dari kecil saya sudah belajar berdoa. Tapi saudara, ada kalanya ketika masalah begitu menghimpit dalam kehidupan kita, rasa-rasanya sulit untuk berdoa. Gak bisa berkata-kata dengan benar. Ketika pikiran kita, perasaan kita begitu tertekan.
Pada saat itu saudara, Roh Kudus membantu saudara dan saya untuk kita bisa berdoa. Dalam masa-masa yang sulit, mungkin masa pandemi yang tengah beredar pada hari-hari ini, saudara, kita perlu banyak berdoa. Amin. Tapi ada banyak orang gak betah suruh berdoa. Kita sudah melewati 10 hari berdoa, mungkin kadang-kadang kita rasa, aduh doa apa lagi ya? Nah saudara, di sana Roh Kudus akan membantu kita untuk kita bisa berdoa. Saya ingin bacakan firman Tuhan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus akan membantu kita untuk kita benar-benar bisa berdoa. Roma 8 ayat 26. Roma 8:26 firman Tuhan katakan, demikian juga Roh membantu kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya. Jadi yang pertama peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya, dia membantu kita berdoa, menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi kerinduan kita sampai kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga, firman Tuhan kata mengetahui maksud Roh itu. Dan dia akan mendengar dan mengabulkannya. Amin saudara, puji Tuhan. Tanpa Roh Kudus hidup kita, wah mungkin banyak kalah, hancur lebur. Ya. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus membantu saudara dan saya untuk kita bisa menaikkan doa-doa kita. Saudara, saya percaya ketika Roh Kudus benar-benar memenuhi kehidupan kita, gak usah disuruh-suruh, saudara senang untuk berdoa. Saudara senang berkomunikasi kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Peran yang kedua, saya ingin sampaikan, Allah mau memperlengkapi saudara dan saya. Selain kita bisa berdoa dengan benar. Yang kedua, Roh Kudus berperan untuk mengajar dan mengingatkan. Mengajar dan mengingatkan. Ya. Mengajar dari tidak tahu menjadi tahu. Mengajar untuk kita benar-benar bisa melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan di hatinya Tuhan. Roh Kudus akan mengajari seperti seorang guru mengajari anak didiknya. Tentu dia akan mengajar dengan kelemah lembutannya. Dia akan mengajar juga dengan disiplin. Dia akan mengajar, dia sebagai pengajar yang terbaik untuk saudara dan saya. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Firman Tuhan katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Teristimewa apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saat kita baca firman Tuhan mungkin pernah atau kadang-kadang kita enggak mengerti. Tapi saudara, ketika kita benar-benar minta penyertaan Roh Kudus akan mengajari saudara dan saya. Sehingga kita bisa memahami dan kita tahu. Benar-benar firman itu menguatkan kita. Firman itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Peran Roh Kudus, dia mengajar. Yang selain mengajar, dia mengingatkan kita. Ya. Pada dasarnya manusia itu
pelupa, ya. Pikiran kita, otak kita itu terbatas. Kadang-kadang kita lupa. Apalagi semakin usia bertambah, semakin banyak lupanya. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Seperti alarm, seperti reminder yang akan mengingatkan. Ya. Jam berapa saya mesti bangun? Saudara setel, jam 4 saya mau bangun. Ya. Bunyi kering, kita bangun. Diingatkan saudara, Roh Kudus selain dia mengajar, dia mengingatkan kita. Ya. Waktu kita lupa firman Tuhan, dia mengingatkan kita, amin. Ya, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Saudara, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan ingat-ingat hal-hal yang tidak baik. Roh Kudus Tuhan berikan untuk kita mengingat semua yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Mengingat firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Saat kita mengalami kelemahan, saat kita menghadapi persoalan, Roh Kudus ingatin. Ada ayat-ayat yang keluar. Ada ayat-ayat yang disampaikan dan itu menguatkan, meneguhkan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, peran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ingin sampaikan, dia akan membimbing kita kepada kebenaran. Membimbing, menuntun kepada kebenaran. Ketika jalan kita sudah mulai melenceng, Roh Kudus akan mengingatkan, ayo kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Yesaya 53 ayat 6 bagian A, firman Tuhan katakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dosa membuat manusia tidak lagi berjalan seturut dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dosa membuat kita melenceng ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan katakan jangan melenceng ke kanan atau ke kiri. Tapi dosa justru membawa kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah disinilah Roh Kudus berperan untuk membimbing kita. Mengembalikan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Saya pernah menyaksikan bagaimana seorang anak membimbing kakeknya yang mungkin sudah mulai rabun, bawa tongkat, si anak menuntun, si anak berjalan, dan si kakek hanya memegang bahu dari cucunya. Dibimbing. Untuk berjalan sendiri mungkin si kakek bisa mengalami celaka, bisa mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Mungkin bisa masuk ke dalam parit, tetapi si cucu membimbing kakek ini. Demikian juga Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya. Betapa penting kelengkapan yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi kehidupan setiap orang yang percaya. Lukas 12 ayat 11 dan ayat yang ke-12, di sini juga menuliskan bagaimana peran Roh Kudus membimbing kita untuk kita bisa menjawab, untuk kita bisa menghadapi dunia yang semakin jahat. Firman Tuhan berkata, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan ya. Saya selalu ingat kesaksian dari Ibu Pendeta Sukila. Bagaimana ketika dia dihadapkan dengan masa yang begitu beringas ketika terjadi penutupan. Gereja disayang, tapi Roh Kudus membimbing Pendeta Sukila dengan kata-kata yang luar biasa.
Ya, sehingga ia menyadari bukan dia sendiri yang berbicara, tapi Roh Kudus yang membimbing dia. Ya, luar biasa saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau memperlengkapi kita, supaya kita selalu dibimbing, ada di jalan yang benar. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu menginsyafkan, menyadarkan, mengingatkan, menyadarkan. Saya bacakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, Alkitab katakan, dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ia akan menginsyafkan. Saudara masih ingat kisah tentang anak yang terhilang, anak bungsu? Bagaimana dia meminta warisan dari orang tuanya. Bagaimana dia berfoya-foya dengan harta yang ia dapat. Tetapi pada waktu hartanya habis. Pada waktu kawan-kawannya, teman-temannya mulai meninggalkan dia. Pada waktu terjadi bala kelaparan yang sangat hebat. Si bungsu ada dalam keadaan yang sangat menderita. Dia kelaparan. Dia ingin makan, tidak ada makanan. Sampai hampas babi, makanan babi pun dia mau makan, tapi itu juga enggak dikasih. Nah saudara, pada saat-saat seperti itu dia diingatkan. Dia mulai sadar dan dia katakan, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku harus kembali kepada Bapa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, itu titik di mana si bungsu melangkah kembali kepada Bapanya. Diinsyafkan, disadarkan. Siapa saudara yang menyadarkan kita? Siapa yang menyadarkan si bungsu? Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan ketika kita semakin jauh, dia berbicara kepada kita. Dan kalau kita dengar-dengaran, kalau kita peka, maka kita akan kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita kembali kepada apa yang menjadi kerinduan Bapa, di situ kita menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Si bungsu kembali kepada Bapa dalam keadaan compang-camping. Dia di awal mungkin dia meninggalkan Bapa, dia punya segala-galanya. Tapi dia kembali tidak memiliki apa-apa. Apa yang Bapa lakukan? Bapa tidak memandang kotornya si bungsu. Bapa tidak memandang dosanya si bungsu. Tapi hati Bapa yang penuh kasih, dia datang mendapatkan si bungsu, memeluk si bungsu. Roh Kudus menginsafkan saudara, supaya benar-benar kita ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Kerinduan Bapa selalu ada bersama dengan anak-anaknya. Itulah sebabnya ketika Yesus kembali ke surga, Yesus katakan, jangan kemana-mana, kamu akan diperlengkapi. Dan Yesus mengirimkan Roh Kudus bagi saudara dan saya, yang membuat hidup kita lengkap, utuh, tidak berkekurangan. Puji Tuhan. Yang kelima saya ingin sampaikan, peran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus membuat hidup saudara berbuah-buah. Saudara menjadi saksi yang hidup. Saudara boleh menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus membuat hidup saudara berbuah-buah. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita perlu kasih, bagaimana kita perlu setia, bagaimana kita perlu sabar untuk menantikan Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat ke-22 dan 23, firman Tuhan katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum
yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, Roh Kudus membuat hidup kita berbuah-buah. Saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada. Saudara mau? Mungkin selama ini kehidupan kita tidak menjadi berkat. Tapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, saudara akan berbuah-buah. Saudara akan memiliki kasih itu. Sukacita akan melimpah melalui kehidupan saudara sehingga mengubah lingkungan sekitar kita. Saya percaya dan saya rindu. Di hari Pentakosta ini benar-benar kita menjadi pribadi-pribadi yang diperlengkapi. Sekali lagi Roh Kudus memperlengkapi hidup saudara dan saya. Dengan kelengkapan yang Tuhan berikan, saudara boleh hidup berkemenangan dalam dunia ini. Dengan kelengkapan yang Tuhan siapkan untuk saudara, kita boleh menjadi berkat buat sekeliling kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita rindukan terus. Bukan hanya hari-hari kebelakang 10 hari ini kita rindu dilengkapi dengan Roh Kudus. Tapi untuk hari-hari selanjutnya saya percaya dan saya rindukan saudara hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudara boleh menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Lingkungan sekitar kita mungkin tidak mendukung kita. Tetapi Roh Kudus akan membuat hidup saudara berubah. Menjadi berkat, menjadi saluran berkatnya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Di hari Pentakosta ini kami sungguh-sungguh bersuka cita. Karena janji Tuhan sudah digenapi, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan Roh Kudus memperlengkapi hidup kami. Sehingga hidup kami bukan lagi hidup yang kalah. Hidup kami bukan hidup yang sia-sia. Tapi hidup kami menjadi hidup yang berguna. Hidup yang diubahkan Tuhan. Menjadi serupa dengan Engkau. Berkati sidang jemaat-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Di akhir dari ibadah kita pada siang hari ini, sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.